Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Institut Persetia dengan tema Gereja dan Teologi dalam Sejarah. Dan kita akan di acara jadwal untuk hari ini pembukaan, kemudian sambutan Ketua Persetia, pengantar umum sidang studi Institut 2021. Sudah pengen sidang ini. Salah tulis ini. Kemudian sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Jadi acara kita dari jam 8:30 sampai jam 3 sore. Ya, dan kami berharap kita semua bisa ikut sampai akhir dan terlibat aktif di dalam setiap diskusi untuk pengembangan dari mata kuliah di dalam tugas kita masing-masing. Untuk memulai acara kita pagi hari ini akan dipimpin doa oleh Ibu Castelia. Ibu Castelia. Ya, betul Ibu. Ya, saya Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, kita akan memulai acara kita dalam sepanjang hari ini dan bahkan 3 hari ke depan. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang memungkinkan acara ini berlangsung. Kami berterima kasih juga untuk Persetia sebagai penyelenggara yang secara konsisten menyelenggarakan berbagai webinar, seminar yang sungguh dapat memperlengkapi dosen-dosen STT di seluruh Indonesia dengan berbagai topik yang memungkinkan bagi setiap dosen untuk belajar dan meningkatkan diri, pengetahuan, pengalaman, berinteraksi, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah dilakukan ini sangatlah baik bagi setiap kami dan bagi kemajuan setiap STT yang ada di Indonesia. Kami menyerahkan acara kami dalam 3 hari ke depan dengan semua narasumber yang telah mempersiapkan diri dan juga tentunya keaktifan kami sebagai peserta yang sangat dibutuhkan agar memperkaya setiap diskusi, membuat acara ini berlangsung dengan sangat baik dan kami juga pasti akan mengakhirinya dengan baik sebagaimana kami membukanya dengan baik. Kami menyerahkan sepanjang hari acara ini, berikanlah kepada kami kekuatan dan konsentrasi yang baik untuk mengikutinya, serta jaringan internet yang juga baik dalam sebaran tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan acara kami sepanjang 3 hari ke depan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Castelia yang sudah memimpin kita dengan doa pembukaan. Sama-sama. Nah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Persetia, dan sebagai informasi jumlah semua peserta termasuk dengan pengurus Persetia sekitar 93 orang. Dan semoga kita setia sampai akhir ya. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Yusak untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Persetia. Silakan Pak. Ibu Asna, terima kasih banyak karena sudah menolong dan membimbing kita di dalam acara kita Studi Institut Persetia. Ibu dan Bapak, selamat datang. Ibu dan Bapak, khususnya dosen-dosen dalam kajian sejarah gereja atau sejarah kekristenan. Terdapat lebih dari sekitar 93 dosen yang akan mengikuti program yang sangat penting ini. Karena telah sekian lama kita tidak bicara soal sejarah gereja atau sejarah kekristenan. Tentu ada banyak perkembangan yang terjadi dan kita tidak pernah boleh memarginalisasikan bidang-bidang kajian di dalam ilmu teologi. Selamat datang juga Bapak narasumber. Ini semuanya bapak-bapak ya. Kita merindukan narasumber yang perempuan, tetapi semuanya bapak-bapak ini ya. Bapak Dr. John Saimima dari Fakultas Teologi UKIM Ambon. Terima kasih Bapak, selamat datang. Juga rekan lama kita, mantan Ketua Persetia sebelum kami, Pendeta Yusak Soleman, PhD.
Selamat datang dan join kembali Bapak. Ini senior kita, mesti harus disambut. Beri tepuk tangan dong ya. Pak Yusa Soleman. Selamat datang Pak Yusa. Juga Dr. Amos Sukamto dari STT Inti Bandung. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Juga Bapak Yunia Sabatiari dari PDSGI, serta Bapak Surya, Pendeta Surya Giamsyah dari Litbang PGI. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita bersyukur karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang memang semakin meredam, Tuhan masih tetap beserta kita, khususnya di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan juga menyertai Persetia dan sekolah-sekolah anggota Persetia di dalam penyelenggaraan tinggi teologi. Pandemi COVID-19, Ibu Bapak, adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah kekristenan atau sejarah gereja, dan tidak pernah dapat dipisahkan dengan sejarah umat manusia. Ibu dan Bapak, saya merasa kajian sejarah kekristenan menjadi begitu penting karena peristiwa-peristiwa kemanusiaan terus-menerus bergulir dan membutuhkan interpretasi baru tentang apa sebenarnya makna manusia di dalam rentang sejarah kehidupan manusia dan peradabannya. Ibu dan Bapak, saya yakin bahwa sejarah kekristenan atau sejarah gereja, dua istilah yang masih debatable, mengingat kekristenan tidak pernah dapat dipisahkan dengan gereja, walaupun mungkin rekan-rekan yang menekuni bidang kajian sejarah kekristenan merasa lebih aman dengan istilah sejarah kekristenan karena terkesan lebih inklusif dan dapat dipelajari oleh ahli-ahli tanpa terikat dengan latar belakang afiliasi agama, karena tidak ada sejarah masjid, ya, tetapi ada sejarah Islam. Dan di dalam dunia ilmu teologi kita mengenal sejarah kekristenan maupun juga sejarah gereja. Namun silakan Bapak Ibu yang membidangi kajian ini berdebat sebetulnya apa terminologi, terminus technicus untuk bidang kajian yang Bapak Ibu geluti. Sebagaimana biasa, Studi Institut Persetia akan menyajikan pemaparan dari para narasumber dan diikuti oleh agenda saling memperkaya, saling mendukung, saling memperkuat di antara sekolah-sekolah anggota, tapi juga saling mendukung, saling memperkuat bersama dengan gereja-gereja di Indonesia. Karena itu kita akan mendengarkan juga sharing pengalaman di antara gereja-gereja tentang penata layanan mata kuliah sejarah kekristenan, pengalaman di antara sekolah-sekolah anggota tentang penyelenggaraan mata kuliah sejarah kekristenan. Kami berharap output yang kita hasilkan tidak hanya proceeding dan tidak hanya output publikasi, tapi juga ada outcome-nya. Tidak hanya proceeding, tapi juga sedapat mungkin kalau bisa ada artikel yang bisa dipublikasikan dalam jurnal. Dan kami sangat mendukung kegiatan ini, dan kami berharap pada kegiatan ini ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil di antara Persetia dan atau sekolah-sekolah anggota Persetia dengan gereja-gereja dalam kaitannya dengan pengembangan sejarah kekristenan di Indonesia. Saya berharap mungkin nanti terbentuk sebuah lembaga atau badan semacam persekutuan atau perkumpulan ahli-ahli sejarah kekristenan. Itu sangat dimungkinkan, sebagaimana juga Persetia melahirkan Perwati, ISBI, dan mendukung ISBI, dan juga perkumpulan dosen-dosen pendidikan agama Kristen. Tapi juga saya mendorong dilakukan tindak lanjut kerjasama antara Persetia dan atau sekolah-sekolah anggota dengan gereja-gereja dalam kaitannya dengan pengembangan sejarah kekristenan di Indonesia, dan bila perlu langsung dilakukan Memorandum of Understanding.
Terima kasih kepada narasumber dan juga project officer, Ibu Asnat, Pak Yusak Soleman. Pak Yusak Soleman ini tidak hanya narasumber, tapi juga project officer, ya. Juga Pak Purim yang bersama-sama telah mempercakapkan dan lahirlah kegiatan kita pada 3 hari ini. Ibu dan Bapak, saya perlu memperkenalkan dilat baru kami. Karena per April, Ibu Pendeta Lenta Erni Simbolon telah berpindah pelayanan ke PGI, dan pada bulan Maret sampai dengan April kami melakukan penjaringan untuk memperoleh dilat baru untuk menggantikan Ibu Lenta, dan saya akan memperkenalkan dilat baru Persetia. Mohon dengan hormat Ibu Yudit bisa say hello, mengucapkan selamat. Saya ingin memperkenalkan Ibu Pendeta Norita Yudit Tompah kepada Ibu Bapak sekalian sebagai dilat baru kami. Ibu Yudit silakan mengatakan sesuatu kepada kita semuanya dan memperkenalkan diri secepat mungkin, sesingkat mungkin, ya. Mari Ibu. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Ketua untuk waktunya. Senang boleh dipercayakan untuk berada di Persetia. Dukungan doa dari pengurus, dari semua Bapak Ibu yang selama ini bergabung dalam kegiatan Persetia, saya mohon dukungan itu. Doa untuk saya kiranya dimampukan untuk melayani di Persetia. Selamat melakukan studi institut. Terima kasih Pak Ketua. Ibu Yudit, terima kasih banyak. Itu adalah dilat baru kami yang sedang menggantikan Ibu Lenta dan masih di dalam pendampingan dengan Ibu Lenta. Ibu Bapak, selamat berstudi institut, tetap sehat, tetap bahagia, dan kami berharap ini adalah kegiatan online kami, dan setelah itu pada kegiatan yang berikutnya sedapat mungkin kami akan lakukan secara onsite, yaitu rapat umum anggota pada bulan Oktober tahun 2022 di STT GKS Lewa. Dan di situ akan dilakukan pemilihan pengurus yang baru dari Persetia, dan dengan senang hati saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada pengurus yang baru. Dengan demikian, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kegiatan studi Institut Persetia tahun 2022 secara resmi saya buka. Terima kasih Ibu Asnat, waktu dan tempat serta hormat dan kemuliaan saya berikan kepada Ibu Asnat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusak untuk sambutannya sekaligus membuka acara studi institut kita pagi hari ini. Selanjutnya kita mendengarkan pengantar umum dari Pak Yusak Soleman. Silakan Pak. Pak Yusak Soleman sebagai ahli atau pakar dalam sejarah gereja. Ya. Mari Pak. Terima kasih Bu Asnat. Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Salam dari kami di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya ingat waktu saya masih pendeta jemaat dan dalam persiapan untuk studi lanjut, Persetia untuk pertama kalinya, bukan untuk pertama kali, saya mengikuti untuk pertama kalinya studi institut Persetia tahun, saya kira pertengahan 90-an begitu, 94 atau 93, 94 saya kira, kalau saya nggak salah ingat. Dan itu memang topiknya adalah tentang sejarah gereja. Sangat menarik. Jadi kalau dilihat dan dihitung, kira-kira sudah hampir 20 tahun jarak antara percakapan dalam studi institut mengenai sejarah gereja atau sejarah kekristenan ini. Rentang waktunya kira-kira sejauh itu. Nah, dan dalam rentang waktu yang sedemikian panjang itu, memang terjadi banyak perubahan di dalam konsep maupun pelaksanaan studi institut kita. Di masa lalu, studi institut
hanya menjadi wadah perjumpaan para dosen bidang studi, itu istilah yang cukup lama kita pergunakan. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan, yaitu upaya Persetia untuk melakukan konvergensi antara pendidikan tinggi teologi dan praksis bergereja. Sehingga yang kita temukan dalam berbagai studi institut belakangan ini adalah selalu ada kesempatan ketika warga gereja atau pemimpin gereja menyampaikan bukan saja pesan-pesan formal begitu, sambutan-sambutan, tetapi sungguh-sungguh menyampaikan kepada kita di dalam studi institut ini bahan-bahan percakapan yang patut diperhitungkan oleh para dosen, para akademisi, suara gereja begitu kira-kira. Sehingga apa yang kita hasilkan seperti harapan dalam semua yang kita hasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan bidang studi atau tema-tema tertentu yang akan masuk dalam kurikulum, melainkan juga bagaimana perspektif, harapan, bahkan juga kritik dan saran dari pemimpin-pemimpin gereja yang disampaikan dalam studi institut seperti ini bisa kita simak. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita melihat saya belum bisa share screen. Boleh saya bisa share screen? Diberi host begitu oleh host sehingga bisa share screen. Dian, tolong. Dian, tolong Dian. Baik Pak, sebentar. Oke, sudah bisa. Ya. Ya, terima kasih. Nah, di dalam kerangka acuan yang sudah dikirimkan sejak beberapa bulan yang lalu, saya kira di sini digambarkan tentang proses dan apa yang kita harapkan dari studi institut kita kali ini, siapa saja yang menghadiri, seperti saya sudah katakan, para pengampu studi atau pemimpin dari sekolah-sekolah teologi kita, dan juga pemimpin dan warga gereja yang memang menyadari pentingnya bidang studi tertentu dalam hal ini. Untuk studi institut kali ini adalah studi sejarah. Nah, hasil-hasil yang kita harapkan ada di dalam tujuan ini, kita memiliki pemahaman tentang gereja dan teologi dalam sejarah kekristenan, ini yang umum. Lalu yang khusus adalah ini, kita bersama-sama akan mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam studi sejarah di Indonesia. Lalu kita akan bersama-sama berdiskusi, karena itu saya kira di hari terakhir akan ada cukup waktu bagi kita, tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek. Kita akan bersama-sama bercakap-cakap tentang hal-hal, aspek-aspek menyangkut dosen, menyangkut sumber belajar, menyangkut tema-tema penelitian yang kita anggap penting. Tadi Pak Yusak Setiawan sudah mengatakan ada kemendesakan untuk bicara misalnya tentang krisis global. Salah satunya adalah yang sedang kita jalani juga, persoalan pandemi ini. Tentu masih ada banyak persoalan yang bisa diangkat dalam penelitian dan juga publikasi. Nah, sehingga para narasumber sudah mendapat tugas menyampaikan beberapa hal yang akan menolong kita melihat pokok-pokok ini sehingga dapat menjadi bahan diskusi, dan di dalam pleno mudah-mudahan kita bisa nanti bersama-sama mengambil kesepakatan, keputusan, atau cita-cita begitu, harapan apa yang bisa kita bawa pulang ke gereja masing-masing untuk menjadi kebijakan gerejawi, apa yang bisa kita bawa pulang ke sekolah kita masing-masing untuk kita pergunakan
dalam revisi kurikulum misalnya, atau di dalam penyegaran dari mata kuliah yang diampu oleh para dosen. Metodenya seperti ini, waktu kita adalah mulai pagi ini, tanggal 13 sampai nanti tanggal 15, kalau nggak ada jam-jamnya di sini. Nah, urutan acara kita memiliki 8 session, akan segera dimulai sebentar lagi. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Johan Saimima dari Fakultas Teologi UKIM dengan topik situasi terkini kurikulum teologi untuk studi sejarah ketuhanan atau studi sejarah gereja. Dilanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa catatan menyangkut kelemahan, tetapi juga peluang yang bisa kita amati di dalam studi sejarah. Lalu Dr. Amos Sukamto dari STTNT Bandung yang berpengalaman melakukan penelitian-penelitian dan berhasil melakukan banyak publikasi di jurnal-jurnal akademis. Khusus untuk bidang sejarah, dia akan menyampaikan topik ini, penelitian dan publikasi studi sejarah, tren dan peluang. Lalu Ibu Yonea Sabatiari, staf dari Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia di STFT Jakarta, dan Pak Surya Giamsah, Kepala Biro Litbang PGI, akan menyampaikan sebuah informasi atau beberapa hal menyangkut upaya yang sedang dikembangkan oleh PDSGI bersama PGI menyangkut dokumentasi dan digitalisasi sumber-sumber sejarah lokal kekristenan di Indonesia. Lalu ada waktu kita akan bersama-sama menyimak dan memperhatikan presentasi dari beberapa sekolah anggota yang diminta menyampaikan hal-hal terkait dengan studi sejarah gereja di tempat masing-masing. Juga yang sangat penting kita simak bersama adalah catatan dan sharing pengalaman dari pemimpin-pemimpin gereja atau warga gereja menyangkut penulisan sejarah lokal di tempat masing-masing, lalu juga ketersediaan atau kelangkaan dari arsip-arsip sejarah dari gereja-gereja kita, lalu juga persoalan mengenai kaderisasi. Siapa yang akan menolong gereja merawat ingatannya? Bagaimana pengalaman dari masing-masing sinode, masing-masing gereja kita. Lalu, ini acara yang biasanya sudah ditinggal oleh para peserta, tapi kami sungguh berharap supaya diskusi kelompok hanya satu sesi, jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Begitu juga dengan pleno penyampaian hasil diskusi. Kami berharap di dalam diskusi kelompok ini seluruh percakapan-percakapan yang mendahuluinya akan mendorong kita semua bersama-sama, baik dosen maupun pemimpin sekolah maupun warga gereja, pemimpin gereja, kita bersama-sama mendiskusikan beberapa hal penting yang akan menjadi catatan, menjadi output dan outcome itu tadi yang disampaikan oleh Pak Yusak Setiawan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan menyangkut apa yang akan menjadi proses kita sepanjang 3 hari ini, mulai pagi ini sampai lusa, tanggal 15 Juni 2022. Demikian Ibu Asnat dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih banyak Pak Yusak Suleman untuk pengantar umumnya. Pak Yusak sudah memberikan catatan tentang pokok-pokok penting yang akan kita percakapkan, dan ini yang menjadi tujuan nanti di akhir selama 3 hari dari studi institut ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Sebenarnya masih ada 6 menit, tapi bisa untuk persiapan. Kita langsung masuk di pengantar umum untuk sesi pertama, dengan topik situasi terkini kurikulum teologi untuk studi sejarah kekristenan yang dibawakan oleh Pak Dr. John Saimima dari Fakultas Teologi UKIM Ambon. Kepada Pak John,
waktu dan kesempatan diberikan, atau sementara dipersiapkan PowerPoint-nya, saya akan membaca biodata dari Pak John. Pak Pendeta Dr. Johan Robert Saimima, MA, pendidikannya sarjana S1 dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM Ambon, kemudian S2 dari Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan untuk S3-nya Ilmu-Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, dengan judul disertasi Nasionalisme Indonesia Masyarakat Kristen Maluku 1935 sampai 1966, perlawanan GPM terhadap RMS. Dan ada banyak publikasi baik di jurnal maupun di buku-buku. Nah, demikian sekilas info tentang biodata dari Pak John. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak John untuk membawakan materinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Asnat dan juga Bapak Ibu semua. Salam kenal dan hormat untuk semuanya. Saya akan mencoba untuk mempresentasi apa yang saya sudah buat, dan ya, saya akan share untuk kita di saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya dikasih tema untuk membicarakan tentang situasi terkini kurikulum teologi untuk studi sejarah kekristenan. Nah, saya langsung saja pada materinya. Ya, kita semua pasti tahu benar bahwa dalam membuat kurikulum itu, kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran, sehingga keberadaannya memerlukan rancangan pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Nah, dan juga kurikulum menjadi sarana yang menghantarkan mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama, bangsa, dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, serta kejayaan bangsa Indonesia. Nah, semua konsep yang saya baca di atas, itu tidak lain dia telah terumus dalam apa yang disebut dengan KKNI, tapi juga SNDikti yang menjadi acuan kita dalam menyusun kurikulum itu sendiri. Nah, karena itu kurikulum teologi baik yang ada di sekolah-sekolah teologi maupun juga fakultas teologi di universitas disusun mengacu pada KKNI dan SNDikti yang terungkap jelas pada setiap mata kuliah yang terjabar di dalamnya. Nah, mata kuliah yang mendapat sorotan atau perhatian kita di sini khususnya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan studi sejarah kekristenan. Dan itu saya akan mencoba untuk membicarakannya. Jadi keberadaan studi kekristenan dalam kurikulum teologi, ketika saya membaca kurikulum teologi dari beberapa sekolah, termasuk juga fakultas teologi, ditemukan bahwa studi kekristenan mendapat tempat yang sentral sebagai mata kuliah rumpun teologi bersama dengan mata kuliah lainnya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dogmatika, etika, dan seterusnya. Nah, meskipun studi kekristenan mendapat posisi sentral dalam kurikulum teologi, namun deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliahnya terlihat menunjukkan pada corak deskriptif yang menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan gitu menonjol. Sedangkan aspek sikap keterampilan lulusan belum mendapat perhatian serius. Bagaimana yang ada pada KKNI ya, dan juga SNDikti yang dibutuhkan dari semua mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusannya. Di mana dimensi pemaknaan pengetahuan historis yang berdampak pada sikap dan keterampilan lulusan itu sangatlah minim. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
corak deskriptif yang menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan itu yang lebih mendapat lebih menonjol, lebih diperhatikan timbang pada soal pemaknaan yang kemudian dia akan berimplikasi atau berdampak pada sikap dan bagaimana tindakan dari belajar tentang sejarah kekristenan itu sendiri. Nah, hal ini kita temukan dalam deskripsi mata kuliah, lalu capaian pembelajaran lulusan dari apa yang ada pada kurikulum masing-masing. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Misalnya mata kuliah ini membahas perkembangan teologis, eklesiastis, sosiologis, dan misional gereja, di mana berhubungan dengan periodisasi dalam sejarah gereja, gereja pada masa Kisah Rasul dan bapak-bapak gereja, kekristenan di masa Katolik, sumbangan konsil-konsil oikumenis terhadap gereja, perpecahan gereja, Renaissance, dan menjelang reformasi. Nah, semuanya ini adalah sifatnya deskriptif. Dan karena itu, pada aspek pemaknaan, kemudian menghasilkan nilai yang bisa berdampak pada sikap dan tindakan historis itu dia kemudian tidak eksplisit di dalamnya. Saya kira nanti kita lihat apa kira-kira ada kalau dalam diskusi nanti dia implisit ataukah memang sama sekali itu terlupakan. Tetapi dalam kurikulum kita menemukan realitasnya demikian. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, bahwa ternyata ditemukan lain juga di dalam kurikulum untuk mata kuliah studi kekristenan ini, bahwa ada upaya yang berorientasi pada makna dari peristiwa-peristiwa historis yang dideskripsikan. Ada sekolah tertentu atau fakultas tertentu yang dia secara eksplisit mencoba untuk menunjukkan bahwa dari deskripsi peristiwa historis yang dibicarakan dalam rentan sejarah agama Kristen maupun sejarah gereja itu ada makna yang kemudian bisa diperoleh yang dia berdampak kepada lulusannya dan juga keterampilan yang bisa diharapkan untuk lulusannya capai. Nah, misalnya dalam deskripsi yang semacam ini untuk sejarah gereja Indonesia, membahas bagaimana perkembangan sejarah gereja Indonesia sejak misi Katolik dan sending Protestan sampai masa kini, dan di dalam capaian pembelajarannya ada upaya untuk kemudian bagaimana mengembangkan makna sejarah kehadiran gereja dalam konteks masa kini dan masa akan datang di Indonesia dalam konteksnya. Ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu, menarik pula bahwa di dalam kurikulum itu sendiri saya menemukan ada menyajikan metodologi sejarah gereja. Nah, di dalam kajian metodologi sejarah gereja itu ada upaya untuk memanfaatkan kerangka berpikir sejarah, metode historis untuk melakukan eksplanasi sejarah berkaitan dengan sejarah kekristenan atau sejarah gereja tersebut. Ini contohnya. Jadi metodologi sejarah gereja dipakai untuk membantu mengkonstruksi sejarah kekristenan atau sejarah gereja dengan dia punya tahapannya, mulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, penulisan sejarah atau historiografi, baru kemudian dilihat sejarah gereja ini sebagai studi teologi. Ya, Bapak Ibu, itu yang kita bisa temukan di dalam beberapa kurikulum terkait dengan mata kuliah studi kekristenan atau sejarah gereja di setiap sekolah atau juga fakultas teologi. Nah, di sini ada hal yang kemudian saya coba untuk sampaikan ketika membaca apa yang ditemukan di dalam kurikulum yang ada, tetapi juga mencoba untuk memahami perkembangan sejarah, khususnya sejarah agama Kristen atau sejarah gereja ini, Bapak Ibu. Nah, setelah mencoba untuk memahami dan mendalami ilmu sejarah, khususnya tentang metodologi sejarah, maka saya merasa bahwa dalam kajian sejarah agama Kristen atau sejarah kekristenan atau sejarah gereja Indonesia khususnya, itu masih bersifat konvensional.
di mana kebanyakan penulisan sejarah gereja selama ini hanya berhenti pada tahapan deskriptif dan diakronik atau memanjang dalam waktu. Padahal sejarah akan memiliki makna penting apabila dianalisis dengan menghasilkan makna untuk menjadi kekuatan yang dapat membuat perubahan di dalam masyarakat. Sejarah memiliki kekuatan untuk membuat perubahan di dalam masyarakat dengan kita mencoba untuk memunculkan realitas-realitas historis yang terjadi pada masanya. Nah, agar dapat melakukan analisis terhadap fakta dalam sejarah atau sejarah kekristenan, maka pendekatan ilmu-ilmu sosial sangatlah penting untuk membantu sejarawan ataupun peminat sejarah dalam penulisan sejarah, khususnya dalam penggunaan teori, metodologi, dan metode sejarah. Sejarah gereja pada umumnya mesti diakui, Bapak Ibu, masih terikat dengan sejarah Nerlandosentrisme, di mana tokoh-tokoh pekabar Injil besar dari Belanda, tokoh-tokoh sending, peran pendeta-pendeta Belanda masih menjadi pahlawan yang mendominasi sejarah. Sementara peran orang Indonesia sendiri itu sangat terabaikan dalam sejarahnya. Sejarah gereja di Indonesia masih dianggap sebagai ekspansi Eropa di dalam gereja di Indonesia. Nah, dalam konteks yang sedemikian, maka metodologi sejarah dapat berkontribusi bagi penulisan sejarah gereja, karena kita bisa menggunakan teori-teori sosial untuk membantu menjelaskan tentang dimensi-dimensi yang mempengaruhi keberadaan gereja di dalam pertumbuhannya. Metodologi sejarah itu, Bapak Ibu, itu bisa membantu kita untuk bagaimana mengkonstruksi masyarakat atau orang Kristen di Indonesia dengan sejarah yang dialaminya, perkembangan-perkembangan gereja di Indonesia, tetapi juga ya metodologi sejarah itu bisa membantu kita untuk bisa menghadirkan realitas lain terkait masyarakat atau orang Kristen di Indonesia yang memiliki peran terhadap perkembangan gereja-gereja di Indonesia dan orang Kristen di Indonesia dengan perlawanan-perlawanan di dalam gereja di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan perlawanan yang muncul itu sampai menginginkan agar gerejanya menjadi gereja yang mandiri dari gereja negara atau indisekaret. Seperti misalnya yang kita temukan dalam studi mengenai kerapatan gereja Protestan Minahasa atau KGPM dan juga Autonome Mulek Sekar AMK di Maluku. Nah, penguasaan terhadap teori, metodologi, dan metode sejarah membuat sejarah gereja Indonesia dapat dikaji secara lebih luas, tidak hanya bersifat deskriptif. Di samping itu, untuk menulis tentang sejarah gereja Indonesia, kita bisa belajar ilmu-ilmu sosial lainnya yang membantu proses penulisan sejarah gereja sehingga menjadi sejarah yang interdisipliner dan diperkaya dengan model-model pendekatan untuk menjelaskan tentang sejarah Kristen atau sejarah gereja itu sendiri. Nah, sejarah gereja bisa juga ditulis dengan menekankan pada sejarah lokal atau sejarah jemaat yang tentunya tidak dipersulit dengan pencarian sumber berupa dokumen. Karena dengan pendekatan sejarah lisan, kita bisa menemukan sumber-sumber berupa informasi-informasi yang membantu kita untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi sejarah lisan yang ada pada jemaat-jemaat lokal kita. Dan melalui metode atau melalui pendekatan sejarah lisan dengan metode wawancara, itu bisa menghasilkan sejarah jemaat yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ada pendekatan yang kita kenal di situ disebut dengan oral tradition atau juga sejarah lisan itu dengan dia punya metode untuk bagaimana bisa melakukannya sehingga sebuah sejarah lokal bagi mereka yang khususnya tidak pernah menulis itu bisa dibicarakan. Sebab kalau tidak misalnya kita berorientasi kepada dokumen, maka pertanyaannya kepada mereka, Bapak Ibu, kemudian coba untuk melihat sejarah agama ya. Jadi kalau kita menulis tentang sejarah kekristenan, maka model-model pendekatan atau penulisan sejarah Kristen, sejarah Indonesia, penulisan sejarah Indonesia sampai saat ini dengan adanya pembaharuan pada tingkat teoritis, metodologi, dan metode, itu sebenarnya telah menghasilkan banyak jenis sejarah, termasuk sejarah agama, khususnya sejarah agama Kristen atau sejarah gereja. Tadi Pak Ketua Persetia bilang, ya ada kita kenal sejarah Islam.
tapi juga ada sejarah budaya, ada sejarah sosial dan sebagainya. Nah, di dalam rumpun ilmu sejarah itu, sejarah agama juga menjadi bagian tersendiri yang dikaji dengan menggunakan ilmu sejarah itu sendiri. Nah, penelitian tentang agama dari perspektif ilmu-ilmu umum berbeda, Bapak Ibu, dengan penelitian agama dari sudut pandang ilmu-ilmu agama. Perbedaannya ialah ilmu-ilmu umum melihat agama dari sudut empirisnya, sedangkan ilmu-ilmu agama melihat dari segi normatifnya. Maka sekalipun di sekolah seperti IAIN, seminari tinggi, dan sekolah teologi, juga dikembangkan ilmu sebagai ilmu memiliki pendefinisian yang beragam ketika disorot dengan menggunakan pendekatan sebagai ilmu. Agama memiliki pendefinisian yang beragam ketika disorot dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, dan agama-agama mengenai agamanya sendiri serta agama lain. Mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu agama mampu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari ilmu-ilmu empiris. Mahasiswa pada ilmu-ilmu empiris hanya peka pada satu dimensi agama, yaitu dimensi konsekuensi sosial. Padahal terdapat 5 dimensi agama. Antara lain menurut Stark dan Glock, mereka mengatakan bahwa 5 dimensi agama itu keyakinan, praktik keagamaan, pengetahuan keagamaan, pengalaman keagamaan, dan konsekuensi sosial. Misalnya, seperti dimensi pengalaman keagamaan yang sering dianggap sebagai dimensi terpenting dari agama, dalam sosiologi dan antropologi agama, mereka belajar tentang itu juga. Akan tetapi, yang mereka lebih mendapat perhatian itu adalah terkait dengan apa yang disebut mistisisme. Nah, mistisisme yang juga menyangkut soal keyakinan, praktik, dan pengetahuan, itu hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang berasal dari ilmu-ilmu agama. Sementara mereka yang belajar tentang antropologi atau sosiologi itu hanya melihat pada apa yang berkaitan dengan institusionalnya, lalu kemudian juga aspek sejarahnya, kemudian juga jaringan dan pengaruh timbal baliknya dengan masyarakat. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan soal keyakinan, soal praktik keagamaan, soal pengalaman keagamaan itu tidak akan terlalu kita dapat dari mereka yang belajar ilmu-ilmu empiris tersebut. Ya, nah dari situ Bapak Ibu, maka metodologi sejarah merupakan pengetahuan yang penting untuk dikuasai dan dimiliki oleh sejarawan. Karena metodologi sejarah dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengungkapkan kekayaan sejarah gereja, sejarah kekristenan yang terkandung di masa lampau sebagai sebuah realitas. Begitu juga dengan metodologi sejarah gereja Indonesia akan memiliki perspektif yang jelas untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa historis dalam perkembangan gereja di Indonesia, sehingga sejarah gereja Indonesia tidak hanya menjadi sejarah yang deskriptif, tetapi juga menghasilkan sejarah yang bersifat analitis. Selain itu, sejarah gereja Indonesia akan semakin menyatakan wujud Indonesia sentris dalam pembicaraan maupun penulisannya. Sejarah yang menjelaskan tentang pengalaman dari orang-orang Indonesia sendiri yang mengekspresikan pengalaman sehari-hari mereka di dalam gereja. Jika tidak, maka pengalaman sehari-hari orang-orang lokal, gereja-gereja lokal, jemaat-jemaat lokal itu dia seakan-akan hilang dari sejarahnya. Dengan demikian, sejarah gereja Indonesia akan menjadi semakin membumi untuk mengangkat realitas pergumulan jemaat-jemaat Kristen dalam membangun gerejanya, tapi juga melalui penulisan sejarah gereja Indonesia dengan perspektif Indonesia sentris ini dapat memperkaya arena historiografi Indonesia sentris. Saya kira demikian, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Asna, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak John untuk pemaparannya, ya, di mana kita bisa melihat bagaimana kurikulum dari sejarah gereja di sekolah kita masing-masing, termasuk juga apa yang menjadi kelemahan kita. Jadi sejauh pengamatan saya bahwa sejarah gereja Indonesia itu juga kadang lebih banyak ditulis oleh orang luar.
Tapi orang Indonesia sendiri jarang menulis, dan karena itu perspektifnya seperti yang dikatakan tadi lebih perspektif Belanda gitu ya, dan bukan Indonesia. Kalaupun ada penulis Indonesia, ya jumlahnya masih sangat sedikit gitu ya. Nah, mungkin ini juga karena keterbatasan dokumentasi, gereja-gereja kita sangat minim dalam hal dokumentasi. Nah, saya sendiri ketika menulis tentang kumpulan keputusan sidang sinode, saya harus mencari di Belanda gitu, karena di GKS sendiri, Gereja Kristen Sumba itu hanya ada beberapa, itu pun sudah kumal sekali gitu ya. Jadi saya menyusun satu buku kumpulan, tapi tidak hanya kumpulan, tapi juga ada analisanya di situ. Jadi ini buku yang saya susun, Membangun Rumah Allah. Ini keputusan sidang sinode dari tahun 47 sampai 2014. Dan kami meninjaunya dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, paling tidak dari hasil keputusan yang disusun ini 1.500 lebih ya halaman, itu kita bisa lihat sejarah dari gereja kita masing-masing. Nah, saya pikir belum banyak gereja yang bisa melakukan ini. Nah, mungkin kita bisa mulai dari hal yang kecil gitu ya, untuk proses dokumentasi supaya kita tahu sejarah kita dari perspektif kita, bukan hanya dari perspektif sending atau dari Belanda atau gereja induk kita. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, waktu kita jam 9.18, itu berarti masih ada sekitar 1 jam lebih untuk kita diskusi, memperkaya materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand atau menulis di room chat untuk pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu untuk sesi pertama. Yang mau bertanya bisa raise hand. Ini masih sepi kayaknya ya. Ya, ada ini Ibu atau Bapak Anggi Maringan. Masih ada lagi? Bu. Bapak ya, Bapak Anggi. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kita kumpulkan. Kedua, satu lagi Pak Ramli Harahap. Mari. Masih ada? Pak Karyawan Aser Kadang, STT Intim. Ya, Pak Karyawan Aser. Ya, 1 atau 2 lagi silakan. Ya, kalau tidak ada kita mulai dulu dari yang ada. Oh, Pak Rikson ada. Ya, silakan lebih dulu Pak Anggi Maringan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mari. Ya, izin saya masih off karena ada kendala. Ya, terima kasih untuk pemaparan yang sangat baik ya, membuka juga bagaimana cara untuk membangun kurikulum bagi sejarah gereja. Tapi saya tadi tergelitik terkait dengan bagaimana untuk menyusun sejarah bukan hanya bukti-bukti tapi juga harus analisis. Dan ngomongin bukti tidak hanya dokumen tetapi bisa dengan wawancara. Nah ini Pak, jujur ketika ngomongin wawancara sebagai salah satu pengumpulan data, memang di dalam penelitian kualitatif wawancara dikatakan sebagai teknik pengumpulan data, tapi dalam sejarah gereja seberapa validkah wawancara? Apalagi apabila gereja yang kita teliti itu sudah gereja yang memiliki ratusan tahun, dan tentunya yang kita wawancarai adalah yang masih hidup, yang mungkin bisa generasi ketiga, generasi keempat yang meneruskan gereja tersebut. Nah, apabila dia pun juga tidak memiliki bukti dokumen, seberapa validkah wawancara yang kita lakukan terhadap jemaat atau juga terhadap pemimpin-pemimpin suatu gereja tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anggi. Kita lanjutkan, ditampung dulu ya Pak John, biar sekaligus dijawab nanti. Pak Ramli, silakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ini akan menjadi sebuah pergumulan kita sekarang bagaimana memodifikasi kurikulum sejarah gereja di STT kita. Nah, pertanyaan saya begini, nah sejarah gereja ini kan luas. Apakah yang dimaksud nanti kurikulum yang kita modifikasi itu gereja lokal? Gereja lokal ini kan tanda petik banyak. Contoh begini, di STT kami misalnya itu ada 8 gereja pendukung. Kalau kita modifikasi itu menjadi sebuah kurikulumnya dari segi sejarah gereja lokal, apakah maksudnya nanti semua gereja-gereja yang akan kita bahas di lokal itu masih kurikulum? Nah ini persoalannya. Atau kita ambil sampel sehingga modifikasi kita terhadap kurikulum sejarah gereja itu
menjadi sampel untuk menjadi pemantik bagi mahasiswa nanti mengembangkan sejarah itu di gereja lokal masing-masing. Ini pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ramli. Kita lanjutkan dengan Pak Karyawan tadi, silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas penyajian yang sudah diberikan dalam menambah wawasan dari sudut masing-masing yang mengampu metodologi sejarah atau sejarah agama Kristen atau sejarah gereja. Ada hal yang sederhana, singkat saja. Memang selama ini pemaparan secara deskriptif dan diakronik memanjang dalam waktu itu cukup membosankan bagi mahasiswa karena hanya tahun dan tokoh dan peristiwa yang baik agak singkat maupun agak panjang. Namun dari sudut subjektif Eropa atau Belanda, mungkin mulai sekarang ini sudah mulai dikaji atau diteliti atau ditulis secara tim atau perorangan semua bahan-bahan sejarah gereja di Indonesia atau sejarah agama Kristen Indonesia atau sejarah kekristenan di Indonesia dengan visualis yang sederhana saja. Jadi memakai 5W tambah how, siapa yang terlibat, di mana, where, when, bila mana, why, mengapa, dan terus how, bagaimana. Dan dalam how bagaimana ini dipaparkan dalam visualisasi SWOT, apa peluang, apa harapan, apa peluang, apa tantangan, apa ancaman, dan apa harapan. Itu bisa dipaparkan memang secara berbagai faktor dimensi, secara sosiologis, secara pendidikan, secara ekonomi pada waktu itu masing-masing sejarahnya, dalam sejarah bagian hukum atau adat, budaya, dan seterusnya yang berkaitan dengan kurun waktu sejarah kekristenan atau sejarah agama Kristen atau sejarah gereja tersebut. Sehingga kalau ditulis oleh satu tim atau satu kelompok yang memandu untuk semuanya itu, maka kita bisa menghasilkan pemahaman sejarah gereja yang berpijak pada semua bahan sejarah gereja yang sudah ada, tetapi sudah dihasilkan menurut secara objektif oleh penulis kita sendiri bangsa Indonesia, sehingga sangat mudah dan sangat dipahami oleh generasi-generasi kemudian yang makin jauh dari masa-masa yang lalu. Saya kira itu saja masukan. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terima kasih Pak Karyawan untuk masukannya. Masukan yang bagus yang tentunya bisa dipertimbangkan nanti. Selanjutnya dari Pak Rikson dari UKIT YKPT. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Pak John, terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa yang beri wawasan buat kita. Saya mau masuk ke soal sejarah gereja dari perspektif lokal yang masih kurang. Jadi kalau kita membaca lagi cerita 1 dan 2 dari T.H. van der Ende, beliau sudah memperingatkan sebenarnya. Semangat itu ada pada beliau. Dia bicara soal perspektif lokal, penerima yang masih kurang. Jadi bagaimana sejarah dari perspektif lokal, penerima, bagaimana kontak itu terjadi, relasi, resistensi, konflik, dan negosiasi. Kurang sekali catatan-catatan itu. Mungkin karena akses yang sulit. Tapi saya punya pengalaman menemukan di kampung-kampung, di jemaat-jemaat, menemukan banyak sejarah-sejarah gereja lokal yang ditulis oleh para guru-guru setempat ya di jemaat itu. Nah, di tempat saya di Gemim ada banyak seperti itu. Tapi selama ini buku-buku itu masih kurang diperhatikan. Tidak dijadikan buku teks. Bahkan sering dianggap buku yang tidak terlalu tepat mungkin untuk jadi referensi bagi kita di mata kuliah sejarah. Padahal yang saya lihat para guru-guru tua ini menulis juga, walau mereka awam tapi punya perspektif. Mereka menggabungkan data-data yang didapat sejak lama, dokumen-dokumen yang ditinggalkan sejak zaman para sending dan ingatan yang ada di jemaat itu.
Tapi yang lucu, saya sering mendapati banyak sejarawan justru yang terkesan selama ini kurang, sejarawan di gereja yang kurang memperhatikan tulisan-tulisan mereka, tapi justru menggunakan tulisan-tulisan mereka sebagai sumber ketika membuat tulisan kita sendiri. Pertanyaan saya, Pak John, mau share, sebenarnya dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan, di mata kuliah sejarah gereja, di mana sebenarnya posisi buku-buku seperti ini? Di mana posisi penulis-penulis seperti yang saya maksudkan? Mungkin itu saja. Bu Asna, terima kasih banyak. Pak John, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rikson. Ya, demikian 4 penanya dulu. Silakan Pak John untuk ditanggapi. Iya, baik Ibu. Terima kasih bagi Bapak-Bapak yang sudah memberikan pertanyaan yang dari Pak Anggi. Seberapa valid wawancara untuk kemudian kita bisa mendapatkan data dan data itu dia objektif. Ya, kalau di sejarah itu kita punya apa yang disebut dengan metode, dan karena itu ada tahapan untuk kemudian kita sampai pada bagaimana satu sumber itu bisa menjadi fakta. Yang pertama dengan pencarian sumber atau yang disebut dengan heuristik itu, lalu kemudian melakukan kritik sumber atau proses verifikasi di dalamnya untuk mendapatkan apa yang disebut dengan validitas dan keabsahan dari sumber itu, kemudian bisa menjadi fakta yang bisa kita narasikan di dalam tulisan sejarah itu sendiri. Dan yang ketiga, melakukan apa yang disebut dengan interpretasi untuk kemudian bisa menemukan makna dari data-data itu, sebab data-data tersebut adalah data-data yang dia boleh dibilang mati, dan dia tidak akan bisa memberi nilai untuk diri sendiri, tetapi yang memberikan nilai terhadap data yang mati itu adalah sejarawan atau peneliti itu, sehingga dari situ ada makna yang kemudian kita bisa temukan dari data-data itu. Dan setelah sudah melewati tahapan yang ketiga itu, maka masuk pada tahapan yang berikut, yaitu penulisan sejarah atau yang disebut dengan historiografi. Nah, tahapan-tahapan ini yang kemudian membantu kita untuk bisa secara tertanggung jawab kita menggunakan apa yang dibilang sumber ini dia otentik atau sumber ini dia valid untuk bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, pertanyaannya itu kalau ada dokumen, kita melakukan proses demikian. Terus bagaimana dengan wawancara yang tadi dibilang bahwa mungkin ada yang kemudian sudah tidak lagi kita bisa temukan pelaku sejarahnya karena sudah lebih duluan meninggal, katakanlah demikian, dan karena itu kita bisa temukan pada generasi berikutnya. Nah, ini memang hal yang kita temukan juga ketika menggunakan apa yang kita sebut dengan pendekatan wawancara atau metode wawancara ini untuk mendapatkan data. Tetapi jika di dalam suatu masyarakat yang kemudian memang sama sekali tidak ada dokumen, ya, tidak ada tradisi, mereka belum ada tradisi menulis seperti demikian, maka wawancara ini dibilang menjadi sesuatu yang memang dia bisa dilakukan untuk mendapatkan data, sebab dari sana ada yang namanya memori, ya, ingatan, yang kemudian bisa diungkapkan untuk kemudian bisa menjadi sumber dalam menulis sejarah itu sendiri. Nah, kelemahan dari wawancara ini memang ada. Seperti tadi yang sudah dibilang bahwa kalau kita mau mencoba untuk bagaimana mencari otentisitas data dari hasil-hasil wawancara, dan pasti informan itu dia akan memberikan beragam informasi. Misalnya 3 orang dia akan punya informasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga memang kita mengalami kesulitan, tetapi dengan bantuan metode sejarah atau ilmu sejarah itu sebenarnya bisa membuat kita untuk melakukan yang namanya proses verifikasi dari hasil wawancara tersebut, dan dari informasi yang kita dapatkan dengan background
pengetahuan sejarah kita, kita lalu kemudian bisa mencoba untuk mempertanggungjawabkan informasi yang sebenarnya dia tidak benar-benar objektif, tetapi dia mendekati apa yang disebut dengan objektivitas itu. Nah, di sini butuh yang namanya ketelitian dan butuh yang namanya keahlian daripada seorang sejarawan atau peneliti sejarah itu untuk bagaimana memanfaatkan data-data lisan ini sehingga ketika itu sudah dijadikan sebagai sumber dia bisa benar-benar bertanggung jawab. Dan dalam wawancara ya memang ini juga hal yang kita sering temukan bahwa sering orang itu mau menonjolkan dia punya apa yang disebut dengan kepentingannya, atau orang itu lebih akan membicarakan tentang soal kelompoknya atau soal yang berkaitan dengan ya dalam tanda kutip familinya dan sebagainya. Ini memang banyak kita menemukan. Tapi dalam hal-hal itu kita kemudian tidak bisa menolak. Jadi kita tidak bisa menolak secara langsung sebagai peneliti bahwa itu keliru. Dari semua yang sudah kita temukan, baru kemudian tahapan kita ada di dalam proses bagaimana bisa memverifikasi informasi-informasi itu. Nah, di sini yang saya bilang tadi bahwa dengan metodologi sejarah membantu kita sebenarnya untuk bisa melakukannya. Ya, Pak Ramli, sejarah lokal itu maksudnya semua gereja yang ada di dalam satu lokal itu sendiri. Ya, kita yang dimaksudkan dengan sejarah lokal ini adalah ya dia berbasis pada kelokalan kita. Jadi entah dia tidak langsung menjurus pada satu gereja tertentu saja, tetapi ketika kita menyebutkan yang lokal dengan yang lainnya, kalau pada samaannya itu orang mencoba untuk bagaimana membedakan antara sejarah lokal ini misalnya dengan sejarah yang ada di luar atau sejarah dari luar gitu, sejarah dari barat, sejarah barat. Kemudian juga kita berbicara tentang kalau bicara tentang sejarah lokal itu berarti dimensi setempat itu akan lebih menonjol di dalam sejarahnya dan bagaimana kita berusaha untuk membicarakan tentang realitas kelokalan yang ada di sana yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dari gerejanya, entah itu di kalangan sinodenya atau juga di dalam jemaat-jemaatnya. Itu tergantung pada objek yang diteliti itu, tergantung kepada fokus yang kemudian mau ditulis dalam sejarahnya. Ya, Pak Karyawan, baik, saya kira ini yang kemudian menjadi masalah kenapa orang tidak suka terhadap sejarah, karena orang ya tahu atau mahasiswa itu tahu bahwa kita belajar sejarah itu kita suruh mereka untuk hafal tahun-tahun, hafal tempat, hafal tokohnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ya hafal-hafalan itu, dan karena itu membosankan. Tapi ternyata sejarah ini adalah sesuatu yang dia tidak berhenti pada apa yang kita sebut dengan data yang perlu dihafal saja. Kalau misalnya kita hanya berharap supaya mereka tahu tentang satu peristiwa sejarah, di mana sejarah itu terjadi, peristiwa itu terjadi pada tahun berapa, dan siapa tokohnya, maka ini sama dengan apa yang kita sebut kronik. Padahal sejarah itu melampaui apa yang kita sebut kronik itu, karena sejarah tidak berhenti pada soal itu saja, menghadirkan masa lalu ke masa kini biar orang tahu, tetapi bagaimana ada makna di balik realitas historis dengan data-data itu yang kemudian orang bisa belajar daripadanya dan kemudian bisa membuat dia bertindak saat ini untuk menentukan masa depan. Kira-kira masa depannya mau jadi apa, yaitu ditentukan oleh tindakan dia pada saat ini dengan belajar dari realitas historis itu. Sehingga di sini kita memahami sejarah itu dalam perspektif masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia tidak bisa dipisahkan secara parsial begitu. Ya, dengan begitu maka orang akan tertarik
kalau realitas seperti ini, maka kira-kira apa makna yang kita bisa dapat daripadanya dan bisa membentuk dia punya mentalitas, kepribadian untuk menjadi misalnya seorang Kristen yang baik, menjadi seorang warga gereja yang baik dan berperan di dalam pertumbuhan imannya, tetapi juga pertumbuhan gerejanya misalnya. Ya, jadi saya kira itu soal bagaimana ada keinginan untuk menulis sebuah satu sejarah yang dia lebih akrab atau dia begitu intim dengan Indonesia sentris itu, ya saya kira ini kalau kita mencoba untuk melihat sejarah-sejarah umum pada umumnya, ya sejarah di luar sejarah gereja itu kan sudah ada itu. Misalnya ada sejarah Indonesia, ya sejarah nasionalisme Indonesia yang kemudian dia mencoba untuk bagaimana membicarakan tentang ya orang-orang di Indonesia itu sendiri dalam pergerakan nasionalismenya dan bagaimana membentuk ya Indonesia itu sebagai satu negara yang merdeka. Saya kira kalau mau menulis tentang sebuah sejarah gereja di Indonesia ini sebenarnya kan banyak. Bapak Ibu punya begitu banyak informasi, begitu banyak data, dan ketika itu bisa disinergikan secara bersama, maka akan menghasilkan sebuah sejarah yang menunjukkan pada wajah kekristenan di Indonesia ini sendiri. Ya, lalu Pak Rizkan, Pak Rikson, ya sebenarnya disinilah kita punya masalah, bahwa kita akan lebih bangga ketika menggunakan orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu sebagai sumber rujukan kita dibandingkan dengan kita punya guru-guru jemaat misalnya yang telah membuat catatan-catatan sejarah. Padahal kalau kita mau mencoba untuk berusaha mendalami apa yang dibuat oleh guru-guru jemaat kita, itu sebenarnya realitas yang mereka alami, dan kalau mereka sudah menulisnya sebagai sebuah dokumen, malah itu kita bersyukur. Karena apa yang mereka tulis itu yang mereka alami. Dan dari situ kita bisa memahami sesungguhnya apa yang menjadi pergumulan mereka dan apa yang menjadi realitas di jemaat-jemaat yang mereka layani itu. Nah, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya sejarah, tetapi mereka tidak ditulis dalam sejarah itu sendiri. Nah, ada pendekatan yang kemudian kita sebut dengan sejarah kaum marginal, sejarah orang-orang pinggiran, orang-orang yang sebenarnya ini punya peran, tetapi mereka hilang dari sejarah mereka. Nah, mungkin saja dengan data-data itu kita bisa mencoba untuk bagaimana menjelaskan atau membuat sejarah dari para guru-guru jemaat dengan catatan-catatan yang mereka buat itu. Saya kira di situ yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak John. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga yang ditanyakan tadi sudah bisa terjawab ya. Dan sebelum kita masuk pada termin kedua untuk pertanyaan langsung, saya akan membacakan pertanyaan di room chat. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama dari Pak Yuda, UKAW. Bagaimana upaya Fakultas Teologi UKIM dalam rangka penulisan sejarah gereja lokalnya? Mungkin bisa berbagi dari pengalaman itu. Kemudian yang kedua, ini dari Pak Diulius dari STT Setia Jakarta. Saya ketua STT Setia Jakarta oleh anugerah Tuhan, kemudian 34 tahun lalu sudah ada semua staf dan lain sebagainya, dan sudah masuk dalam anggota PGI yang ke-64 dan bermitra dengan gereja Aras lainnya, anggota jemaat GKSI sekitar lebih 60.000 jiwa sekarang. Dan pertanyaannya saya singkatkan saja ya. Pertanyaannya adalah apa sekitar 4 tahun lalu sejarah GKSI kami jadikan mata kuliah lokal di STT Setia. Apa saran Pak untuk kami? Ya. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Risma Siregar, STD HKBP, studi sejarah kekristenan tidak terlepas dari sejarah pekabaran Injil, sejarah diakonia, dan sejarah gereja. Bagaimana perspektif Bapak akan hal tersebut, sehingga kami nanti bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang akan dikembangkan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Atmadi Dase dari IAKN Toraja. Bagaimana menulis sejarah gereja dalam perspektif orang-orang kecil atau marginal, karena saat ini kebanyakan sejarah ditulis dari perspektif penguasa. Saya kira tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak John ya,
tentang sejarah dari kaum marginal. Kemudian dari Pak Anton Misa, STT Muria, sejarah merupakan ilmu yang pasti karena membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi kita bisa mengembangkan dengan konteks atau zaman. Nah ini mungkin masukan ya Pak ya, bukan pertanyaan. Baik, itu Pak dijawab dulu sebelum kita masuk pada termin yang kedua untuk pertanyaan langsung. Iya, baik Ibu. Untuk Pak Yuga, ya, jadi pengalaman kami di Fakultas Teologi UKIM, selama ini kami terlibat dalam menulis sejarah, baik itu sejarah jemaat maupun juga sejarah klasis yang ada di Gereja Protestan Maluku. Ini berbagi saja bahwa dalam pengalaman yang kami alami, yang kami dapatkan, itu memang tidak mudah karena kita berhadapan dengan soal sumber yang sebenarnya itu menjadi masalah, apalagi sumber tertulis dalam dokumen. Ya. Jemaat-jemaat kita itu punya hal yang pada umumnya berlaku adalah mereka sangat tidak sadar arsip itu sendiri, dan karena itu banyak yang kemudian ya kalau arsipnya tidak dirawat malah dirusak, dibakar, atau ya itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi punya manfaat karena itu sudah usang, sudah lama dan sebagainya. Ketika mau menulis sejarah mereka, baru mereka mulai keteteran, dan ini adalah masalah kita. Nah, karena itu supaya bisa menghasilkan sebuah sejarah yang berkaitan dengan baik jemaat maupun klasis itu, kita mencoba untuk melakukan pendekatan untuk mendapatkan data, baik dengan melakukan studi dokumen, mencari dokumen atau sumber itu dalam bentuk tertulis, tapi juga kita membuat wawancara, sehingga dengan cara itu kita kemudian bisa saling melakukan yang namanya cross check dan upaya untuk bisa menghasilkan data yang akurat. Kalau misalnya di dalam studi dokumen kita misalnya menemukan informasi yang kemudian dia bisa menopang informasi yang kita dapatkan dari hasil wawancara, sebaliknya dari apa yang kita tidak temukan di dalam dokumen itu karena tulisannya begitu singkat, lewat wawancara kita bisa mendapatkan informasi yang kaya yang dihasilkan oleh yang disampaikan oleh orang-orang yang tahu tentang satu peristiwa tertentu, maka di situ dia akan didialogkan, ya, sehingga apa yang kita kemukakan itu dia menjadi data yang memang cukup bisa dipertanggungjawabkan begitu. Itu yang kemudian kami lakukan. Jadi dengan menggunakan tahapan atau metode sejarah sedemikian, maka ya kita lagi-lagi bisa menghasilkan satu tulisan sejarah yang sebenarnya dia bisa kemudian diakui begitu secara keilmuan atau secara akademik. Kalau dari Pak yang GKSI tadi tentang sejarah lokal, apa saran yang kemudian bisa diberikan? Menurut saya, ya kalau misalnya apa yang ditulis oleh Bapak dan teman-teman di GKSI itu terkait dengan sejarah lokal yang ada, dan itu kemudian bisa dilihat lagi kira-kira yang kita buat ini kepentingannya untuk apa. Nah, di sini yang saya bilang Bapak Ibu, bahwa mengapa pendekatan, mengapa teori itu kemudian dia penting untuk dilakukan, karena ketika kita membaca teori dengan pendekatan yang kita gunakan, sebenarnya pada akhirnya ada sesuatu yang kemudian kita mau kemukakan kepada publik, kepada jemaat, kepada masyarakat. Sebab sejarah, kalau kita membaca ada struktur dari aktivitas sejarah itu, mulai dari apa yang kita sebut dengan dokumen atau sumber, ya, pada masa lalu itu, dia kemudian akan berakhir pada apa yang disebut dengan tindakan historis. Jadi sebelum dia menjadi sebuah tindakan historis,
dokumen yang sudah kita temukan, kita buat di dalam tulisan sejarah itu, dia kemudian dikomunikasikan kepada publik. Hasil komunikasi itu lalu kemudian dia akan berpengaruh terhadap public mind. Jadi bagaimana dia mempengaruhi pemikiran publik, pemikiran masyarakat, pemikiran jemaat itu, dan dari situ dia bisa mendorong orang, memotivasi orang untuk kemudian bisa bertindak, apa yang disebut dengan bertindak historis itu. Nah, apalagi kalau ditambah dengan sekaligus teologis. Jadi bagaimana pemaknaannya baik dari sisi sejarah, tapi juga dari sisi teologi itu sendiri. Nah, di situ, jadi saya kira kalau misalnya itu sudah dikerjakan dengan dia punya tahapan-tahapannya yang tertanggung jawab, ya itu sesuatu yang kemudian bisa kemudian dipublikasi sehingga menjadi apa yang kita sebut dengan mempengaruhi pemikiran publik itu, dan dia menjadi konsumsi publik. Ya, yang berikut untuk Ibu Risma ya, tentang kalau kita menulis sejarah kekristenan tidak terlepas dari sejarah pekabaran Injil, sejarah diakonia, sejarah gereja, bagaimana perspektif terhadap hal tersebut. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah kekristenan, di dalamnya pasti kita akan bicara tentang baik itu pekabaran Injilnya, misi yang ada di dalamnya, kemudian juga organisasi atau institusinya, dan macam-macam. Yang selain itu juga kita mesti sadar bahwa ada pengaruh lainnya terhadap gereja itu sendiri di dalam dinamikanya, dalam dinamika sejarahannya itu, entah itu politiknya, ekonominya, sosial, budaya, dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan gereja itu sendiri. Makanya di situ yang tadi saya bilang bahwa bagaimana kita mencoba untuk mendekati dengan menggunakan ilmu-ilmu lain itu sebenarnya untuk kita mendalami, menggali struktur di balik sebuah realitas yang kita ingin ungkapkan terkait dengan kita punya gereja itu sendiri, terkait dengan kita punya perkembangan jemaat itu sendiri. Karena di balik itu sebenarnya ada struktur yang kaya, dan struktur itu dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang lain tadi. Ada politik, ekonomi, budaya, ada misinya, ada PI, dan sebagainya. Saya kira ini yang kemudian kita mesti sadar itu. Sehingga sejarah ini menjadi sesuatu yang dia kaya. Ya, dia kaya. Dia tidak hanya sekedar kita menghadirkan ya masa lalu dengan tanggal, tokoh, dan siapa saja, tetapi peristiwa itu benar-benar kita munculkan dengan pengaruhnya, sebabnya, dan dampaknya yang tentunya dirasakan oleh orang-orang pada masanya. Ya, dan yang terakhir, bagaimana menulis sejarah kaum marginal, saya kira tadi sudah saya sentuh dalam penjelasan yang sebelumnya. Jadi demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Untuk selanjutnya saya buka termin yang kedua untuk yang pertanyaan langsung. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada, saya sebutkan dulu ya, ada dari Ibu Florence yang dari tadi sudah mendaftar di room chat dari STT GPI Papua. Kemudian ada Ibu Elvilina Hulu dan Pak Sony Kristiantoro. Yang pertama silakan Bu Florence untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang dikasih buat saya. Selamat pagi Pak John. Pak John, saya bersyukur karena kita berdua pernah diskusi waktu di Jakarta sama-sama, dan menarik apa yang disampaikan. Ini justru menolong saya juga. Terima kasih untuk materi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Memang di STTGP Papua, waktu saya kembali dari studi sejarah itu, dalam materi yang diberikan, metodologi sejarah adalah salah satu materi yang saya paparkan awal sebelum materi-materi yang lain, dan itu sangat menolong untuk mahasiswa terkait dengan penelitian sejarah-sejarah jemaat yang di GPI Papua sendiri sementara ya melakukan itu, mulai dari sinode klasik bahkan juga jemaat-jemaat. Bahkan di kali ini pun untuk pembaharuan kurikulum kami sudah menempatkan
sejarah gereja juga sebagai salah satu keterampilan umum karena mengingat metodologi tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa memang terkait dengan penelitian sejarah ini secara khusus sejarah lisan, saya sendiri pernah meneliti terkait dengan pembantaian guru-guru jemaat yang ada di Fafak. Dan rupanya setelah saya meneliti, itu tidak hanya guru jemaat misalnya, tapi juga ada inlandslehrer, kemudian ada utusan Injil. Dan itu saya peroleh dari apa? Metode yang saya dapat dari belajar sejarah ini. Ada hal yang menarik adalah saya pikir di Papua atau juga mungkin di daerah lain, banyak yang terjadi bukan sejarah lisan, tetapi tradisi lisan. Tradisi lisan. Tradisi lisan ini kan berarti sudah cerita dari turun-temurun. Dan kita belum bisa bilang dia sebagai sejarah. Dia belum bisa dikatakan sebagai sejarah. Nah, saya mau mungkin Pak John bisa sharing dengan kami, kira-kira dalam kaitan dengan tradisi lisan yang masih banyak berkembang di masyarakat ini, secara khusus untuk di Papua juga, kalau GP Papua, khusus STT, kami sementara memang revisi kurikulum dan di dalam kurikulum itu sejarah gereja Indonesia, kami buat 3 SKS karena dalam kaitan dengan kami akan sajikan juga sejarah gereja di Papua. Sehingga tadi kita tidak hanya bicara tentang sejarah di Eropa, tetapi Indonesia juga diangkat di situ, khusus untuk Papua, sesuai dengan konteks di Papua. Nah, mungkin Pak John bisa sharing dengan kami, kira-kira tradisi lisan yang dipahami oleh Pak John ini seperti apa? Sehingga mungkin dapat memperkaya saya juga dari apa yang saya baca, misalnya dari Vansina dan sebagainya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Florence. Silakan Ibu Elvilina. Terima kasih Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak John yang telah memperluas wawasan kita pada hari ini. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak tentang situasi yang sedang kami alami dalam penulisan sejarah jemaat-jemaat lokal di Nias. Saya tidak tahu apakah konteks yang kami jumpai di Nias sama dengan konteks di tempat-tempat lain dan juga di tempat Bapak. Ketika sebuah jemaat sudah mulai menulis sejarahnya sendiri, maka sering berakhir dengan pertikaian. Karena masing-masing tokoh atau keluarga menonjolkan diri dan membuat sejarah menurut versinya masing-masing. Dan persoalan ini semakin rumit ketika dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar kita bisa cross-check seperti yang Bapak katakan tadi, juga sangat minim. Nah, ketika ada banyak informasi yang berbeda, dan kita butuh dokumen untuk meng-cross-check, dan itu tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga sampai sekarang banyaklah jemaat-jemaat di BNKP di Nias yang belum memiliki sejarahnya sendiri. Dan sekalipun mereka punya sejarah, tapi punya versi yang berbeda-beda menurut tokoh-tokoh yang berperan dalam membangun jemaat itu. Jadi mungkin melalui sharing pada hari ini Bapak bisa membantu kami bagaimana bisa mengatasi kesulitan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Elvilina. Silakan selanjutnya Pak Sony. Terima kasih Bu Wasna dan juga pertanyaan untuk Pak Johan. Saya Sony Kristiantoro dari Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Baru diserai tugas awalnya untuk mengajar. Yang pertama mungkin ini pertanyaan yang ringan saja sebelumnya tentang terminus technicus untuk mata kuliah yang saya ajarkan juga dan Bapak Ibu ajarkan di sekolah teologi masing-masing. Sejak 30 tahun lalu kayaknya belum terdapat kesepakatan gitu. Apakah sejarah gereja ataukah sejarah agama Kristen atau sejarah kekristenan? Menurut Pak Johan kira-kira lebih tepatnya apa? Kalau kita kayaknya lebih condongnya ke sejarah kekristenan. Karena ini nanti juga akan saya bawa ke rapat fakultas untuk mata kuliah ini supaya memakai nama mata kuliah sejarah kekristenan.
Jadi menurut saya kesepakatan seperti ini kok ya penting. Lalu yang kedua, saya tertarik juga dan sedikit mengembangkan pertanyaan dari Bu Florence tadi ya, tentang sumber-sumber sejarah. Setahu saya sumber sejarah itu ada dokumen-dokumen, lalu ada artefak-artefak, benda-benda bersejarah dan semacamnya itu, maupun orality. Dalam hal ini misalnya tradisi lisan dan seterusnya. Selama ini saya melihat bahwa di kita sebagai orang Indonesia kayaknya ada cukup lebar gap-nya dalam kita memandang antara dokumen dengan yang sumber kedua dan ketiga, artefak maupun orality ini. Makanya kalau kita lihat bagaimana sejak tahun kapan, sejak saya mahasiswa 30 tahun lalu, tentang buku yang dipakai, yaitu buku Van den Ende dan juga Berkhoff-Enklar, sampai sekarang menjadi buku klasik semacam itu. Nah, itu sampai sekarang masih dipakai menjadi sumber yang paling klasik, istilahnya seperti itu. Dan ada banyak istilah-istilah masa lalu yang kemudian muncul dalam percakapan-percakapan di zaman milenial. Bagi generasi milenial sekarang ini memakai istilah-istilah jadul masa lalu, karena memang bahasanya, kata-katanya juga belum diubah. Selain juga bahasa-bahasa atau istilah kata-kata yang kurang bersahabat, mengatakan yang lain misalnya kafir dan sebagainya, bagi saya sendiri itu merupakan satu istilah yang agak tidak mengenakan di telinga. Nah, menurut saya ada satu hal yang menjadi PR kita semua, bagaimana kita juga mencoba untuk melihat bahwa dokumen-dokumen yang saat ini ditulis oleh orang-orang Barat itu juga coba dibuat oleh orang-orang Indonesia. Saya melihat ada beberapa tulisan dari Pak Wendy, dari Richard atau siapa itu orang itu juga ya, Barat juga, tapi tidak terlalu banyak dipakai. Nah, mungkin orang-orang Indonesia agak sedikit gamang kalau melihat bahwa terlalu luas, terlalu banyak objek yang akan diteliti tentang sejarah gereja, apalagi misalnya di Indonesia dan sebagainya, dibandingkan dengan apa yang dulu dikerjakan oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau dalam ilmu sosiologi sebenarnya kalau saya mengingat bagaimana Emile Durkheim itu ya bisa membuat sebuah buku tebal tentang masyarakat primitif di wilayah sekitar Oseania itu yang dia tidak pernah datangi sebelumnya, tapi dia bisa menulis seperti itu. Apakah dalam metode sejarah gereja bisa juga dilakukan hal yang seperti dilakukan oleh Emile Durkheim misalnya. Lalu yang berikutnya menurut saya tentang artefak dan orality itu menjadi tugas bagi kita semua sebagai dosen-dosen yang mengajar di bidang ini, bagaimana kita memberi makna terhadap benda-benda sejarah. Lalu orality kan tadi juga sebenarnya berbicara tentang tradisi lisan. Tradisi lisan menurut saya itu ya semacam lagu kah atau puisi atau narasi keseharian dan sebagainya, yang tentu di situ ada beberapa aspek yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Johan ya, mulai dari heuristik, verifikasi, validitas dan sebagainya, lalu diinterpretasi untuk menemukan makna dan sebagainya. Nah, menurut saya ini merupakan satu hal yang menjadi tugas kita semua kayaknya. Itu Pak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Sony. Silakan Pak John untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ibu Florence, bahwa ya ini kita baru jumpa lagi Bu ya. Kalau bicara tentang metodologi sejarah, maka sebenarnya ini adalah awal di mana kita mencoba untuk mendudukkan kerangka dari satu konstruksi bangunan yang kemudian besar, nanti baru di dalam-dalamnya itu kita isi dengan macam-macam, ada tiangnya, ada furnitur dan macam-macam ya yang nanti masuk di dalam rumah itu. Nah, jadi kalau misalnya fondasi kita itu tidak kuat, maka satu bangunan itu dia akan runtuh. Nah, dengan metodologi ini sebenarnya dia menjadi fondasi bagi kita begitu, untuk kemudian nanti di atasnya disusun struktur-struktur lainnya, sehingga dia berdasar pada fondasi.
yang bisa kuat untuk menyokong apa yang ada, yang kita konstruksikan itu. Ya, kalau misalnya berkaitan dengan soal kurikulum yang tadi bilang, kemudian mau memasukkan soal apa dia menjadi sebuah keterampilan umum, ya mungkin saja nanti dilihat ini kan hasil capaian lulusan yang kemudian mau dicapai dari mata kuliah itu, apakah mahasiswanya mau memiliki keterampilan untuk menjadi seorang penulis sejarah yang atau apa yang kemudian memang bisa membantu untuk kemudian dia bisa ada di tengah-tengah gerejanya, jemaatnya, dan bisa menulis. Nah, ini pengalaman juga kami di sini, ternyata lama kemudian mahasiswa tidak bisa menjadi seorang yang bisa menulis sejarah jemaatnya. Ketika sudah ada di jemaat, baru meminta kita di sini untuk bisa datang ke jemaat mereka, ya, jemaat lokal mereka itu baru membuat sejarah mereka. Nah, ternyata setelah dievaluasi adalah mereka punya keterampilan itu sebelumnya tidak begitu kuat, ya, ditanamkan kepada mereka, dan itu sebuah keharusan dari gereja misalnya untuk ada satu dokumen sejarah jemaat, maka di situ baru kemudian mereka bergegas untuk melakukannya sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Jadi ya beruntung di gereja kita di GPM ini upaya untuk jemaat-jemaat itu punya sejarah jemaat menjadi sebuah keputusan sidang sinode dari tahun 1965. Itu sudah ada keputusan sinode untuk setiap jemaat yang ada di Gereja Pusat Maluku itu harus punya sejarah jemaat dan harus menulis sejarah jemaatnya. Tapi memang ada yang sudah ada, dan ada sampai sekarang masih yang terus berproses untuk membuat sejarah jemaatnya itu, baik yang ada di sekitaran pusat sinode bahkan sampai di jemaat-jemaat yang jauh dari pusat sinode. Ya, kemudian ya menceritakan tentang soal bagaimana tradisi lisan itu bisa menjadi sumber untuk kita membuat sejarah. Ya, tadi sudah dibilang ada buku yang Vansina itu, ya, oral tradition, itu dia bisa menjadi memberikan kepada kita pemahaman terkait dengan bagaimana menggunakan sumber-sumber oral itu di dalam menulis sejarah, khususnya bagi mereka yang memang sama sekali terbiasa dengan oral itu. Ya, ada misalnya lagu, puisi, kalau di Maluku itu kapata misalnya, bahwa semuanya itu tentu kita pahami dia lahir bukan dari sesuatu yang hampa, yang kosong, tetapi dalam bentuk bahasa, entah itu bahasa puisi, lagu, itu sebenarnya ada realitas yang kemudian mau dimunculkan. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita memosisikan sejarah sebagai fakta dengan sastra yang fiktif, fiksi itu, jadi antara fakta dan fiksi sebenarnya kita lalu tidak bisa membedakan dua realitas ini sebagai sesuatu yang terpisah. Kenapa? Karena kita akan berjumpa pada apa yang disebut dengan bahasa itu. Cuman bahasa sastra itu adalah bahasa yang sifatnya fiktif, tetapi apa yang sebenarnya mau disampaikan dalam bahasa yang fiksi itu adalah realitas yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh masyarakat, oleh manusia. Nah, itu yang kemudian kita sadar sungguh bahwa ketika kita mencoba untuk bagaimana mendalami tentang ada puisi atau ada lagu atau ada kapata yang seperti saya bilang tadi dalam bentuk syair-syair itu, sebenarnya kita di situ bisa menjadi pijakan untuk menggali realitas yang lebih dalam lagi dari apa yang dipuisikan atau apa yang dinyanyikan gitu. Ya. Misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu. Pada zaman pendudukan Jepang di Maluku, di satu tempat namanya itu adalah Emplawas di Maluku Barat Daya, MBD, ya, itu satu jemaatnya itu dibantai oleh Jepang setelahnya genosida besar-besaran itu. Dan bagaimana mereka bisa mengenang peristiwa itu? Mereka bikin lagu, dan lagu itu kemudian dinyanyikan setiap saat mereka memperingati peristiwa pembantaian Jepang terhadap
orang-orang di Empelawas itu. Nah, dari lagu itu dia mengisahkan tentang apa yang mereka alami, tentang macam-macam ketika Jepang ada di sana. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah untuk memahaminya lebih dalam. Lalu Ibu tadi dari Ibu Elvin ya, penulisan sejarah jemaat di Nias. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita menggunakan data wawancara untuk membuat satu tulisan sejarah terkait dengan sejarah lokal, maka kita akan berhadapan dengan keragaman informasi dari informan yang kita wawancarai. Dan itu orang kemudian akan lebih eksklusif untuk menonjolkan dia punya misalnya soal keluarganya ya dan sebagainya. Akhirnya yang tadi dibilang oleh Ibu, ada konflik ketika kita mau menulis tentang sejarah. Konflik karena keragaman pemikiran ini, tidak tahu siapa punya informasi yang mau digunakan, informasi siapa yang lebih valid. Nah, di sini yang saya bilang bahwa sebagai seorang sejarawan sebenarnya kita punya kekuatan. Dengan ilmu yang kita miliki, informasi yang disampaikan oleh keluarga A dan keluarga B, di situ kita bisa melakukan yang namanya verifikasi itu dengan bermodalkan pada pengetahuan kita, pengetahuan sejarah, tetapi juga kita dibantu dengan membaca dokumen yang setidaknya bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran terhadap satu realitas historis tertentu. Dan ketika kita mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh keluarga A dan keluarga B ini, maka dengan background pengetahuan kita itu sebenarnya bisa membuat kita semakin tahu bahwa dari informasi si A dan si B ini mana informasi yang mendekati kepada yang objektif itu. Nah, jadi di situ mereka hanya menyampaikan tanpa mereka punya ilmu sejarah itu sendiri, pengetahuan sejarah itu. Tapi dari tahu yang mereka sampaikan. Nah, semua yang mereka sampaikan bagi kita itu adalah masih sumber yang kemudian kita perlu verifikasi lagi kebenarannya. Ya. Untuk Pak Sony dari UKSW soal terminologi ini saya kira ya mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut ya di sini. Mau dipakai sejarah kekristenan atau sejarah agama Kristen atau sejarah gereja ini beragam ya masing-masing yang kita temukan. Lalu soal sumber sejarah, dokumen, artefak oral, saya kira itu demikian ya, bahwa menulis sejarah ini tidak hanya sumber dokumen tertulis, tapi juga ada artefak, karena artefak itu kemudian dia bisa kita, bahkan juga ada foto. Jadi bagaimana foto itu kita bisa menjadikannya sebagai sumber untuk menceritakan tentang satu peristiwa tertentu misalnya yang dialami. Dengan settingan foto seperti ini kira-kira apa makna yang kemudian kita bisa jelaskan dari realitas tertentu. Jadi banyak sumber yang kita bisa buat film misalnya dan sebagainya. Ya, baik, saya kira ya soal yang tadi dibilang dokumen itu masih banyak ditulis oleh orang-orang Barat, ya ini memang karena memang kita kurang juga ada ya sebagai orang-orang lokal sendiri, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sejarah ini memang masih begitu kurang, sehingga ketika orang mau cari rujukan sumber ya pasti kita akan menggunakan tulisan-tulisan yang sudah ada itu, dan tulisan-tulisan yang sudah ada itu adalah tulisan-tulisan yang berasal dari sejarawan Barat. Ya kita cukup terbantu juga dengan mereka, tapi kita juga mesti sadar bahwa mereka sendiri pun juga sadar bahwa ternyata apa yang mereka kemukakan itu ya istilahnya terbatas pada zamannya, dan kemudian kita yang ada pada saat ini bisa mencoba untuk mengembangkan apa yang sudah ada pada mereka itu. Tetapi dari mereka juga ada hal-hal yang kita temukan, ternyata mereka kritis juga terhadap realitas, misalnya di zaman kolonial itu. Ada yang mengatakan misalnya seperti Papandan N,
bahwa ternyata orang-orang Belanda ketika pekabaran Injil itu dilakukan, mereka tidak sadar betul untuk memahami tentang budaya dari orang-orang setempat. Karena itu mereka hanya melihat dari kulitnya saja, tapi mereka tidak masuk sampai ke kedalamannya, sehingga istilah kafir dan sebagainya itu lalu dimunculkan. Nah, ini ya berkaitan dengan soal superioritas mereka dalam tanda kutip sebagai orang-orang merasa mereka lebih beradab ya dari orang-orang setempat. Ya, saya kira soal yang tadi dibilang oleh Pak Sony itu terkait dengan bagaimana pendekatan ketika misalnya dulu dalam menulis bukunya itu, ya dia tidak pergi ke sana, tetapi dia bisa membuat. Nah, ini memang kerja seorang sosiolog dengan seorang sejarawan ini agak beda. Jadi kalau sosiolog ini dia kemudian tidak terlalu berpusat pada data, pada sumber, maka kita sebagai sejarawan, kita punya istilahnya makanan itu adalah ya sumber itu. Jadi mau dan tidak mau kita harus mendapatkannya. Dan kalau kita tidak bisa mendapatkannya, maka kita tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Disinilah perbedaan antara kita sebagai sejarawan dengan sosiolog, bahkan juga oleh antropolog. Mereka lebih berpikir dalam pendekatan yang sinkronis. Jadi mereka lebih melihat pada saat ini dan juga pada ke depan, tapi kita ini pada ya masa lalu nih, pada masa lampau sebagai sebuah realitas yang kita kaji baru punya keterhubungannya dengan yang sekarang dan akan datang. Nah, di situ yang kemudian membedakan kita. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak John. Ini kita masih ada waktu sampai 10:30. Dan saya lihat ada satu raise hand dari Ibu Elri. Silakan Bu Elri. Atau masih ada yang lain kah Bapak Ibu? Supaya sekalian. Terima kasih Pak John. Ya, saya dari Institut Injil Indonesia. Bukan kebetulan, tapi saya mengajar sejarah gereja sejak tahun 2017. Dan di sekolah kami itu sejarah gereja, waktu saya mahasiswa itu ada 8 SKS ya, sejarah gereja umum. Sejarah gereja umum mula-mula, kemudian reformasi, baru nanti ada sejarah gereja Indonesia, jadi 8 SKS. Tapi sekarang tinggal 2, sejarah gereja umum dan juga sejarah gereja Indonesia setelah kami pemutakhiran kurikulum dan pengurangan SKS begitu. Nah, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak John atau Pak Johan ya, panggilannya Pak John aja ya, untuk membangun sebuah konstruksi sejarah gereja dengan menggunakan metodologi sejarah tadi. Nah, di dalam pikiran saya itu muncul banyak pemikiran-pemikiran, tapi yang sangat menarik perhatian saya, bagaimana tadi kan ada bahwa wawancara bisa dijadikan sebagai sumber di mana dia kan melalui beberapa proses begitu, dan kemudian bisa juga melalui ya oral, ya tradisi lisan lah saya katakan begitu, tapi bisa juga buku-buku tua yang ditulis oleh para pendahulu yang mungkin ya sifatnya lokal begitu. Nah, tapi kalau kita misalnya menulis sebuah buku sejarah, bagaimana caranya tradisi lisan ini, kemudian yang wawancara, itu menjadi sebuah sumber yang valid, dan kalau bahasanya kita dalam menulis karya ilmiah itu sebagai footnote, begitu Pak. Nah, bagaimana sampai dia nanti menjadi sebuah sumber yang valid, walaupun sebenarnya kita kan mendapatkan dari tradisi lisan dan juga dari sumber-sumber lokal tadi. Karena ada ketika saya mendengarkan ini kan saya berpikiran langsung di kampung halaman saya gini, apakah di kampung halaman saya, gereja saya sudah ada sejarah gereja yang menulis gereja saya begitu. Jadi itu pikiran saya dari tadi, dan ini akhirnya merangsang pikiran saya juga untuk oh iya ya, betul juga gitu. Jadi ya itu pertanyaan dari saya Pak John. Ya, baik. Silakan Pak John untuk pertanyaan dari Ibu Elri. Iya, baik ya Ibu Elri. Saya kira bisa menjadi sumber bagi kita untuk menulis sejarah itu sendiri selama kita melakukan upaya untuk menggali atau mendapatkan informasi dari informan yang kita yakin bisa
kita dapatkan informasi itu, lalu kemudian informasi-informasi itu kemudian kita verifikasi untuk melihat perbedaan-perbedaan informasi dari informan yang berbeda-beda, dan bagaimana kemudian kita bisa sampai pada satu ketetapan hati bahwa ini informasi ini bisa menjadi sumber bagi kita dalam menulis sejarah itu sendiri. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan pada penjelasan yang sebelumnya, jadi saya kira sama. Di sini tinggal bagaimana kita punya ya katakanlah sebagai seorang yang punya pengetahuan atau sebagai seorang yang ahli di dalam bidang sejarah ini bisa melakukan pekerjaan ini dibantu dengan ilmu yang kita miliki, supaya kita memang pada akhirnya punya posisi ketika ada yang bertanya, misalnya di tempat saya itu pernah bilang begini bahwa kenapa ini tidak dipakai, lalu mau menggunakan ini, ya kita jelaskan bahwa dari proses yang kita coba untuk dudukan dengan menggunakan metode yang ada, ternyata informasi ini dia cukup valid, sebab didukung dengan ada misalnya sumber-sumber tertulis lainnya yang bisa membantu kita untuk menyatakan bahwa data ini yang lebih otentik. Tapi kalau itu kita tidak punya, memang agak repot juga. Makanya saya bilang bahwa memang kita harus terbantu juga dengan upaya untuk mencari dokumen. Kalau sumber yang kita dapatkan kan mereka tidak punya dokumen, tapi kita ini sebagai peneliti yang berusaha untuk mencari sebisa mungkin ada dokumen yang kita bisa jadikan sebagai rujukan, dan kita bisa mencoba untuk mengklarifikasi itu kepada informan yang mengatakan dengan informasi yang menurut kita ini perlu diklarifikasi. Jadi saya kira begitu Ibu. Memang ini kerja sebagai seorang sejarawan ini juga ya butuh energi yang kuat juga, saya kira. Demikian, terima kasih. Masih lanjut lagi pertanyaan saya. Seandainya ya, kalau kita menjumpai, okelah kita berwawancara kepada orang yang mungkin bukan founder pada gereja itu, tapi pada saat gereja itu pertama kali dibangun, atau saya sebutlah baby boomersnya gitu ya, baby boomersnya. Tapi sekarang yang tinggal itu adalah generasi X dan generasi Y, bahkan ke generasi Z begitu, generasi Alpha. Nah, pasti kita akan sulit ya, semua orang punya perspektifnya masing-masing gitu. Berarti tadi itu ya, kita harus mencari dokumen-dokumen yang mungkin pertama kali ketika gereja itu dibangun begitu. Karena ya mungkin juga ada yang foundernya itu sudah bisa jadi masih udah pikun begitu kan. Karena masalah usia gitu. Jadi agak sulit juga nanti kita menemukannya. Tapi kan kalau masih muda itu mungkin dia juga udah dipengaruhi oleh cerita-cerita orang yang mungkin bukan itu cerita yang sesungguhnya begitu loh. Itu Pak dari saya. Iya, langsung saja Ibu Asnat ya. Jadi bisa Ibu, kita harus sadar juga bahwa kalau kita mewawancarai misalnya generasi-generasi yang lahir bukan pada zamannya, dan kita ingin membicarakan sebuah realitas bukan pada zaman mereka. Nah, pertanyaannya adalah dari mana mereka tahu informasi ini? Apakah mereka tahu informasi ini misalnya dari orang yang benar-benar menjadi pelakunya, dan karena itu dari informasi mereka itu lalu kemudian mereka bisa menyampaikannya kepada kita, ataukah mereka mendengar dari orang lain? Nah, kalau misalnya mendengar dari orang lain ini kan lebih repot, karena orang lain mendengar dari orang lain, informasinya sudah terputus, dan pasti ada yang namanya pesan yang hilang dari situ. Dan karena itu kita juga mesti punya kepekaan itu, sehingga kita tidak mudah istilahnya untuk menerima semua informasi itu dan kita membenarkannya. Jadi saya kira begitu Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak John untuk pemaparannya. Nah, saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi hanya menyinggung tentang pokok-pokok penting yang akan
kita pikirkan lebih lanjut, yaitu yang pertama tentang bagaimana penulis dari Indonesia sendiri, dari perspektif Indonesia, kemudian bagaimana menulis sejarah lokal, gereja lokal kita, yang tentunya sangat berkaitan dengan dokumentasi dan juga sumber-sumber valid. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk kita bisa menulis sejarah kita dari perspektif kita sendiri. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak John untuk materi yang sangat mencerahkan kita dan juga menggugah kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu untuk sesi pertama.